Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai manajemen kantor dan ketatarusahaan dengan materi korespondensi dan penataan arsip dengan dengan saya sendiri Salsabila Irmanda dengan NIM 22002232 sebagai moderator, dengan rekan saya Silvetrelli Ririn Sitohang dengan NIM 22002232 sebagai pemateri 1. Kepada yang dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso SPD MPD dan Ibu Lutfiani SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu definisi korespondensi yang akan disampaikan oleh Ririn. Kepada Ririn dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan definisi korespondensi. Korespondensi berasal dari correspondence dalam kurung Inggris atau korespondenti Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Korespondensi merupakan komunikasi tertulis yang dilakukan apabila antara komunikator dan komunikan berada pada waktu yang tepat, pada waktu dan tempat yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa korespondensi berarti hal surat menyurat. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Pada umumnya, proses penyampaian pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis ini adalah secara tulis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk mencapai suatu tujuan tertentu. Purwanto 2008. Yang B, fungsi dan tujuan korespondensi. Tujuan korespondensi garis miring surat menyurat. Setiap orang tahu lembaga yang melakukan kegiatan penulisan surat tertentu mempunyai suatu tujuan, di mana tujuan yang satu dengan yang lain mungkin berbeda. Apakah untuk mencari tujuan, di mana tujuan yang satu dengan yang lain mungkin berbeda? Apakah untuk mencari informasi, memberi informasi, memesan barang, memberi perintah, atau hanya memberikan jasa-jasa yang menarik? Namun pada intinya terdapat 3 tujuan menulis surat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberitahu atau menyampaikan informasi penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi penjelasan kepada pihak lain. Yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Selanjutnya, fungsi korespondensi surat menyurat. Dalam ruang lingkup surat sebagai dokumen kantor, surat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti tertulis oteatik. Surat dapat digunakan untuk pembuktian apabila terjadi perselisihan antara kantor-kantor atau pejabat-pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Contoh, surat perjanjian, surat kuasa, dan sebagainya. Yang kedua, pedoman. Surat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Misalnya surat perintah, surat instruksi, surat keputusan, dan sebagainya. Yang ketiga, alat pengingat atau berpikir. Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah terlupakan atau telah lama. Misalnya surat-surat yang diarsip. Keempat, duta atau wakil dari penulis jabatan atau organisasi pengirim surat. Surat sebagai wakil organisasi. Yang C, peran korespondensi dalam organisasi.
Menurut Seda Maryanti 2001, korespondensi dalam organisasi memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan baik, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Yang tiga, menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan atau kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Yang D, pihak yang terlibat dalam korespondensi. Menurut Anita 2001, mengatakan bahwa pada umumnya pihak yang terlibat dalam korespondensi adalah yang pertama, koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat atau menandatangani surat. Yang kedua, redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Ketiga, sekretaris, yaitu membantu pemimpin atau kegiatan korespondensi. Keempat, juru ketik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat. Kelima, register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat-surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluaran dan surat masuk, serta menangani pengarsipan surat. Yang enam, kurir, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Selanjutnya, yang definisi penataan surat, arsip. Arsip merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian-kejadian dan pelaksanaan organisasi yang dapat terwujud surat menyurat. Data dan bahan-bahan yang dapat berbicara dan dapat memberi keterangan yang jelas dan tepat. Data atau bahan itu dapat berupa barang cetakan, kartu-kartu lembaran, dan buku catatan yang beri korespondensi. Juga berbentuk hasil penelitian, skripsi, dan lain-lain. Wijaya 1990, halaman 92. Arsip merupakan suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Deliangji tahun 1990, halaman 12. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ririn. Materi selanjutnya yaitu mengenai eh, tujuan dan fungsi penataan arsip yang akan saya sampaikan sendiri. Tujuan penataan arsip menurut Serda Mayanti 2001 antara lain yaitu satu, dapat menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat. Yang kedua, memperlancar pelaksanaan penyusunan arsip. Yang ketiga, mempermudah pencarian lokasi untuk meletakkan arsip yang sekelompok atau dalam satu kategori. Selanjutnya, fungsi penataan arsip adalah sebagai berikut, yaitu fungsi primer. Fungsi primer ini yaitu sebagai suatu pendukung atas dilakukannya atau setelah kegiatan pengarsipan selesai, yang mencakup nilai guna keuangan, nilai guna hukum, nilai guna administrasi, dan nilai guna teknologi serta ilmiah. Yang kedua, fungsi sekunder. Arsip ini juga bisa digunakan untuk kepentingan suatu lembaga atau instansi, perorangan, serta sebagai bukti pertanggungjawaban. Yang ketiga, fungsi dinamis. Fungsi dinamis pada arsip mempunyai arti yang seringkali berubah-ubah, namun
nilainya serta artinya, maka fungsi arsip terbagi menjadi tiga, yaitu arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Ketiganya dibedakan menurut keperluan penggunaan arsip tersebut. Yang keempat, fungsi statis. Arsip yang memiliki fungsi statis bersifat arsip yang tidak bisa digunakan langsung dalam proses penyelenggaraan atau perencanaan. Artinya, arsip statis tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sehingga arsip yang tergolong dalam kelompok arsip statis sudah menyentuh tarif nilai abadi yang secara khusus mampu dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya macam-macam arsip. Yang pertama arsip menurut subjek atau isinya, yaitu arsip kepegawaian. Contohnya daftar riwayat hidup, surat amalan, dan lain-lain. Yang selanjutnya arsip keuangan. Contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, dan surat perintah bayar. Yang selanjutnya arsip pemasaran. Contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian, surat penjualan, dan daftar harga. Yang D, daftar pendidikan. Contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadis siswa, raport, dan transkrip mahasiswa. Yang selanjutnya arsip menurut bentuk dan wujudnya, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama surat, pita rekaman, mikrofilm, disket, compact disk, dan flash disk. Yang selanjutnya arsip menurut nilai guna, yaitu arsip bernilai informasi. Yang kedua arsip bernilai administrasi. Yang ketiga arsip bernilai hukum. Yang keempat arsip bernilai sejarah. Yang kelima arsip bernilai ilmiah. Yang keenam arsip bernilai keuangan. Dan yang terakhir arsip bernilai pendidikan. Yang keempat, arsip menurut sifat kepentingannya. Yang pertama, arsip tidak penting, contohnya surat undangan. Yang kedua, arsip biasa, contohnya presentasi pegawai. Yang ketiga, arsip penting, contohnya surat keputusan, daftar riwayat hidup, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. Yang keempat, arsip sangat penting atau vital, contohnya akta pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah atau bangunan, dan juga ijazah. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem penataan arsip. Pada dasarnya sistem penataan arsip dapat dibedakan menjadi 5 tipe. Menurut Ursanto, yaitu yang pertama, sistem arsip menurut abjad. Adalah arsip-arsip yang disimpan menurut abjad nama-nama orang atau nama-nama organisasi atau institusi, nama wilayah, nama tempat, atau nama pokok. Arsip-arsip disimpan uh, menurut abjad dari huruf A sampai dengan huruf Z. Sistem penataan arsip menurut pokok soal adalah arsip yang ditata berdasarkan isi surat, perihal, atau masalah yang sama. Dalam sistem ini, semua naskah dokumen disusun dan dikelompokkan berdasarkan pokok soalan atau masalah. Yang ketiga, arsip menurut wilayah. Dalam sistem wilayah, arsip-arsip disimpan menurut pembagian wilayah tertentu, misalnya pulau, provinsi, kabupaten, kota madya, kota kecamatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ciri-ciri pengarsipan yang baik. Menurut Ursanto 1991, sistem kearsipan yang dijalankan oleh suatu instansi dikatakan baik apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah dilaksanakan. Sistem kearsipan harus mudah dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kesulitan baik dalam penyusunan maupun dalam penemuan kembali. Yang kedua, mudah dimengerti. Sistem kearsipan harus mudah dimengerti oleh para pegawai kearsipan sehingga tidak menimbulkan banyak kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, sistem kearsipan harus sederhana. Untuk sistem kearsipan harus disesuaikan dengan jenis dan luas lingkup organisasi. Yang ketiga, murah atau ekonomis. Sistem kearsipan yang diselenggarakan harus murah dan atau ekonomis dalam arti tidak berlebihan baik dalam pengeluaran dana maupun dalam pemakaian tenaga dan juga peralatan dan perlengkapan arsip. Yang terakhir, kendala-kendala dalam proses kearsipan. Menurut Serdamayanti 2003 dalam Ayuni 2020, kendala dalam masalah yang sering dihadapi antara lain yang pertama, kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip. Yang kedua, kualifikasi persyaratan pegawai tidak terpenuhi. Hal ini terbukti dengan adanya penempatan pegawai yang tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan. Yang ketiga, bertambahnya volume arsip secara terus-menerus yang mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia tidak menampung arsip lagi. Yang keempat, belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan yang diberlakukan secara baku di suatu kantor atau organisasi. Yang kelima, tidak dapat atau sulit ditemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat bila diperlukan oleh pihak lain. Hal ini bisa karena belum sempurnanya sistem atau karena petugas yang belum atau kurang terlampir.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.